Halo, perkenalkan nama saya Desi Regina Binu. Saya dari kampus IAKN Kupang. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultur, serta konteks kontemporer penegangan hukum yang berbeda. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena dia mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau yang biasanya disebut dengan sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Karena penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan dan memperoleh pengayoman dan haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu yang pertama itu kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegakan hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksanaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Badan Pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu yang pertama peradilan hukum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Dalam peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat
rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Dalam keempat, hubungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan lingkungan mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara tingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah. Yang pertama, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. 208 sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demikianlah hasil dari materi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.